Gak. Oke, halo semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita bakal membahas mengenai sistem pakar identifikasi penyakit atau evolusi pada manusia. Tapi sebelum kita mulai pembahasan, mungkin kita bisa kenalan terlebih dahulu ya. Kenalkan, aku Dimas Dwi Ramadan. Salam kenal semuanya. Selanjutnya buat Kak Almas. Oke, perkenalkan nama aku Almas Digiawafa. Salam kenal. Halo Kak Almas. Selanjutnya Kak Rizka. Oke, perkenalkan nama aku Rizka Dwi Astianingrum. Salam kenal. Halo Kak Rizka. Selanjutnya Kak Hilmi. Halo, namaku Hilmi Kurnia Albana. Salam kenal. Halo. Oke, next slide. Jadi di video ini kita bakal membahas sebagai pengantar, open untuk juga kesimpulan. Next slide. Nah, teman-teman, dapat diketahui bahwa bidang kecerdasan buatannya digunakan untuk identifikasi penyakit manusia adalah bidang pakar. Sistem ini digunakan apabila memiliki beberapa komponen seperti user interface, knowledge base, reference machine, dan working memory. Lalu, metode pelacakan depannya teman. Jadi sistem pakar berdasarkan ke base system. Sistem pakar yang digunakan tahun 2006 yang berisi aturan gejala untuk menemukan penyakit reproduksi pada manusia yang diderita oleh user. Next slide. Nah, di sini kita bakal membahas mengenai komponen dari mana terdiri dari basis data, reference data, use interface, framework, flowchart, dan juga komponen. Oke, selanjutnya ini akan dibahas mengenai basis data atau basis pengetahuan. Nah, dari sistem pakar ini, itu basis datanya berisi aturan jenis-jenis gejala penyakit beserta jenis-jenis penyakit alat reproduksi manusia yang berdasarkan sumber pengetahuan dari para ahli dalam bidang kedokteran. Nah, tabel di sampingnya itu merupakan jenis penyakit dengan gejalanya secara detail. Nah, untuk jenis penyakit yang pertama itu ada HIV/AIDS dengan gejala demam, terus semua persendian terasa nyeri, rasa lemah atau lesu, sakit tenggorokan, dan batuk kering. Kemudian ada penyakit yang kedua yaitu sifilis atau raja singa dengan gejala demam, semua persendian terasa nyeri, rasa lemah atau lesu, sakit tenggorokan, luka kecil bunda dan tidak sakit, dan rambut rontok dan terdapat bintil. Terus penyakit yang ketiga itu ada herpes genitalis dengan gejala yang pertama demam, semua persendian terasa nyeri, rasa sesak nafas, menggigil, dan timbulnya bulatan-bulatan kecil yang berisi cairan bening. Oke, selanjutnya yaitu inference engine atau inference data, yaitu merupakan rule-based system yang berisi pertanyaan dan hasil keputusan serta deskripsi jenis penyakit alat reproduksi pada manusia yang nantinya ditanyakan kepada user untuk menentukan diagnosis penyakit yang dialami oleh pengguna atau user. Jadi di tabel sebelah kanan terdapat ID untuk setiap pertanyaan yang nantinya diajukan. Pertanyaan yang diajukan berupa gejala-gejala penyakit sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Contoh untuk ID G1, pertanyaan mengenai apakah Anda mengalami demam. Untuk selanjutnya yaitu G2, persendian apakah terasa nyeri, G3, tubuh terasa lemah atau lesu, G4, tenggorokan terasa sakit, G5, mengalami batuk kering, dan seterusnya. Nantinya, untuk hasil keputusan diagnosis diatur dalam aturan gejala, sebagaimana tabel yang paling kanan. Contoh tabel nomor 1, jika pengguna merasakan demam atau persendian terasa nyeri, atau tubuh terasa lemah, lesu, atau tenggorokan terasa sakit, atau mengalami batuk kering, maka pengguna mengalami diagnosis penyakit HIV/AIDS. Untuk yang kedua, yaitu untuk penyakit sifilis, dan untuk tabel yang ketiga adalah aturan gejala untuk penyakit herpes. Selanjutnya yaitu user interface, merupakan perantara komunikasi antara pengguna dan juga user.
atau dari pakar sendiri. User interface yang digunakan adalah aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh oleh pengguna di aplikasi downloader. Ada beberapa tampilan aplikasi yang dapat dilihat oleh pengguna, sebagaimana gambar yang paling kanan. Itu terdapat menu utama yang dapat nantinya dilihat oleh pengguna yang berisi diagnosis, basis pengetahuan, informasi, pertolongan atau setting, dan juga close dari aplikasi tersebut. Ada juga tampilan basis pengetahuan penyakit alat reproduksi manusia, basis pengetahuan untuk data master, basis pengetahuan data penyakit alat reproduksi pada manusia, yang nantinya dapat diakses oleh admin untuk menambahkan, mengurangi, ataupun menghapus dari pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan terkait penyakit yang terdapat pada basis pengetahuan. Sebagaimana pada basis pengetahuan, admin dapat menambahkan ID pertanyaan, pertanyaan yang akan diajukan, dan lain sebagainya. Untuk data master pertanyaan sendiri, admin dapat menambahkan kode pertanyaan dan pertanyaan yang akan diajukan kepada user. Selanjutnya terdapat form pertanyaan, form kesimpulan dan penjelasan penyakit, serta form pertolongan. Yang difungsikan adalah untuk menemukan hasil diagnosis penyakit yang dialami oleh user. Sebagaimana contoh pada gambar yang atas adalah pertanyaan diagnosa terkait apakah pengguna itu merasakan demam. Pengguna dapat menekan ya atau tidak, ataupun menyelesaikan secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dari pertanyaan yang nantinya dijawab oleh user, pengguna dapat melihat kesimpulan penyakit yang dia alami. Contoh hasil kesimpulan adalah pengguna mengalami penyakit HIV/AIDS dan juga beserta penjelasannya terkait penyakit yang dialami. Ada juga form pengetahuan di mana berisi ilmu tentang penyakit HIV, ilmu tentang kencing manis, ilmu penyakit sifilis maupun herpes, dan juga cara menjalankan aplikasi tersebut beserta penjelasan yang dapat dipelajari oleh pengguna. Selanjutnya yaitu framework dan flowchart. Silakan. Oke, untuk framework sendiri pada sistem ini itu yang digunakan terdapat beberapa ya. Di antaranya ada knowledge base. Knowledge base di sini itu berfungsi berisi sebagai jenis dan gejala penyakit. Untuk kemudian ada inference data berisi aturan gejala penyakit dan hasil diagnosis serta penjelasannya, dan user interface yang digunakan sebagai perantara komunikasi antara sistem dengan pengguna. Selain itu, flowchart penggunaan sistem identifikasi penyakit alat reproduksi manusia seperti yang ada pada gambar di samping. Mungkin terkait flowchart sendiri, ada user dan pakar. Jadi untuk user sendiri, untuk flowchartnya di sini dia masuk ke login. Jika belum mempunyai akun, dia bisa masuk ke registrasi dulu untuk melanjutkan ke tampilan utama. Setelah bisa masuk ke tampilan utama melewati keamanan dari sistem ini sendiri, maka si user akan dapat konsultasi. Di konsultasi ini, si user diberikan beberapa pertanyaan gejala penyakit alat reproduksi. Setelah si user konsultasi, maka dari sistem dapat memberikan kesimpulan beserta hasil diagnosis penyakit yang dialami si usernya. Sedangkan perbedaan user dengan pakar sendiri pada flowchart ini itu, jadi si pakar ini bisa mengubah dari setiap, contohnya misal di sini bisa mengubah keamanan, menampilkan menu utama, mengubah tampilan utama, terus untuk datanya dia bisa menambah, mengubah dan menghapus. Tapi pada user itu tidak bisa. Jadi user hanya sebagai pengguna kayak gitu. Mungkin segitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya mengenai komponen. Jadi,
komponen yang digunakan dalam identifikasi kami manusia adalah smartphone dan aplikasi identifikator penyakit tersebut. Nah, kemudian berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas, dapat ditarik kesimpulan mengenai sistem pakar ini. Nah, sistem pakar untuk mengidentifikasi penyakit alat reproduksi manusia itu menggunakan metode forward chaining dengan komponen utama seperti user interface, yaitu aplikasi Android, terus knowledge base, inference engine, dan working memory. Nah, basis pengetahuan menyimpan aturan gejala penyakit, sedangkan pengguna berinteraksi melalui formulir pertanyaan. Hasil identifikasi ditampilkan pada formulir kesimpulan. Aplikasi juga menyediakan informasi tambahan melalui formulir help atau pertolongan. Nah, dengan menggunakan framework yang melibatkan knowledge badge, inference data, dan user interface, serta panduan flowchart, sistem ini menyajikan solusi praktis untuk identifikasi penyakit alat reproduksi manusia melalui perangkat Android. Baik, jadi seperti itulah pembahasan dari kami mengenai sistem pakar identifikasi penyakit alat reproduksi manusia menggunakan metode forward chaining. Jadi terima kasih buat teman-teman atas perhatiannya. Teman-teman juga ilmu yang kita kasih itu bermanfaat buat teman-teman. Kami terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.